Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perilaku abnormal anak dan remaja bagian 1. Kelompok 13 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Skarviki Apila. Lalu yang kedua ada Lutfiah Anissa. Yang ketiga ada Syifa Syahada. Dan yang terakhir ada Muhammad Arif Satrio. Perilaku abnormal anak dan remaja bagian 1 meliputi yang pertama ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yang kedua ada gangguan tingkah laku, dan yang ketiga ada gangguan autistik. Apa itu ADHD? Mari kita masuk ke definisi ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan suatu kelainan tingkah laku yang bersifat heterogen dan ditandai dengan gambaran tidak dapat memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif, sehingga menimbulkan gangguan baik secara akademis maupun interaksi sosial. Yang membedakan tingkat perilaku hiperaktif normal dengan gangguan ADHD adalah jika perilaku tersebut bersifat ekstrim dalam beberapa periode perkembangan tertentu, lalu terjadi dalam berbagai situasi yang berbeda dan berhubungan dengan disabilitas parah dalam fungsi. Maka diagnosis ADHD dapat ditegakkan. Anak-anak yang mengalami ADHD tampak mengalami kesulitan untuk mengendalikan aktivitasnya dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada kriteria ADHD. Yang pertama, salah satu dari A atau B. Yang A, 6 atau lebih kurangnya konsentrasi selama minimal 6 bulan, hingga ke tingkat yang maladaptif dan lebih besar dari yang diharapkan melihat tingkat perkembangan orang yang bersangkutan. Yang B, 6 atau lebih hiperaktivitas, impulsivitas yang terjadi selama minimal 6 bulan hingga ke tingkat yang maladaptif dan lebih besar dari yang diharapkan melihat tingkat perkembangan orang yang bersangkutan. Yang kedua, beberapa dari karakteristik di atas terjadi sebelum usia 7 tahun. Yang ketiga, terjadi di 2 lingkungan atau lebih seperti rumah, sekolah, atau tempat kerja. Yang keempat, disabilitas yang parah dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak ada karakteristik gangguan lain seperti skizofrenia, gangguan anxiety, dan gangguan mood. Faktor penyebab dan penanganan ADHD. Faktor ADHD ada 3. Yang pertama faktor genetik, faktor perinatal dan pranatal, dan yang terakhir racun lingkungan. Penanganan ADHD ada 2. Yang pertama pemberian obat stimulan, dan yang terakhir penanganan psikologis. Berikut contoh kasus untuk gangguan ADHD. Apa itu gangguan tingkah laku? Definisi dari gangguan tingkah laku adalah sebuah pola perilaku anak-anak yang berulang dan terus-menerus di mana hak-hak dasar orang lain, norma atau aturan masyarakat yang sesuai dengan usianya dilanggar. Anak-anak melakukan sesuatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada kriteria gangguan perilaku. Pola perilaku yang berulang dan tetap yang melanggar hak-hak dasar orang lain atau norma-norma konvensional yang terwujud dalam bentuk 3 atau lebih perilaku. Di bawah ini dalam 12 bulan terakhir, minimal 1 diantaranya dalam 6 bulan terakhir. Itu yang pertama, ada agresi terhadap orang lain dan hewan. Di sini tuh contohnya seperti melakukan kekejaman fisik kepada orang lain atau orang di sekitarnya maupun kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada kegiatan mengintimidasi seseorang. Selanjutnya yang kedua ada menghancurkan kepemilikan atau properti. Di sini itu seperti contoh menghancurkan barang atau properti milik orang lain.
Yang ketiga ada berbohong atau mencuri. Di sini udah pasti contohnya seperti menipu, membobol rumah atau barang-barang berharga milik orang lain, dan melakukan kebohongan. Yang terakhir ada pelanggaran aturan yang serius. Contohnya seperti sering membolos sekolah sebelum usia 13 tahun dan pulang larut meskipun ada larangan dan dilakukan sebelum usia 13 tahun. Disabilitas yang signifikan dalam fungsi sosial, akademik, ataupun pekerjaan. Jika orang yang bersangkutan berusia lebih dari 18 tahun, kriteria yang ada tidak memenuhi gangguan kepribadian antisosial. Kemudian ada faktor penyebab dan penanganan gangguan tingkah laku. Untuk faktor penyebab di sini ada 3, yaitu faktor biologis, karena temperamen dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan tingkah laku. Apabila anak dituntut untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan temperamen dasarnya, maka anak tersebut akan menjadi stres dan dapat menyebabkan terjadinya gangguan tingkah laku. Kemudian untuk faktor individual, itu karena kurangnya regulasi diri yang terbentuk sejak dini, emosi yang buruk, dan kurang berkembangnya pemahaman moral dan empati. Lalu dari faktor keluarga di sini meliputi hubungan perilaku antisosial orang tua, strategi disiplin orang tua yang tidak efektif dan tidak konsisten, serta lemahnya pengawasan orang tua dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Lalu untuk penanganan gangguannya di sini dari intervensi keluarga, beberapa pendekatan yang paling menjanjikan untuk menangani gangguan tingkah laku yaitu mencakup intervensi bagi orang tua atau keluarga dari si anak antisosial. Gerald Patterson dan para koleganya telah bekerja selama lebih dari 4 dekade untuk mengembangkan dan menguji sebuah program behavioral, yaitu pelatihan manajemen pola asuh, di mana para orang tua diajari untuk mengubah berbagai respon terhadap anak-anak, maka sehingga perilaku prososial dan bukannya perilaku antisosial dihargai secara konsisten. Yang kedua ada penanganan multisistemik, yaitu pemberian berbagai layanan terapi intensif dan komprehensif di dalam komunitas dengan menargetkan para remaja, keluarga, sekolah, dan dalam beberapa kasus kelompok sebaya. Intervensi tersebut memandang masalah tingkah laku sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh berbagai konteks dalam keluarga dan antara lain pada berbagai sistem sosial lainnya. Strategi yang digunakan oleh para terapis PMS ini sangat bervariasi, yaitu mencakup perilaku kognitif, sistem keluarga, dan manajemen kasus. Selanjutnya, ada klasifikasi gangguan tingkah laku. Berdasarkan awal munculnya gangguan tingkah laku dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada Chilholt-Wanset type. Di sini kemunculan sekurang-kurangnya satu kriteria gangguan tingkah laku sebelum usia 10 tahun. Lalu ada Aldersgren-Wanset type, itu karakteristik gangguan tingkah laku tidak ada yang ditampilkan sebelum usianya 10 tahun. Yang terakhir ada Unspecified Wanset, itu usia kemunculannya tidak diketahui. Lalu berdasarkan tingkat keparahannya dapat dispesifikasi menjadi 3, yaitu ringan, masalah perilaku hanya sedikit yang masuk pada kriteria yang disyaratkan kalau ada, dan masalah perilaku hanya menyebabkan bahaya ringan terhadap orang lain. Untuk yang sedang, jumlah dan dampak masalah perilaku berada di antara ringan dan berat. Lalu untuk yang terakhir yaitu yang berat, masalah perilaku banyak termasuk pada kriteria diisyaratkan atau masalah perilaku yang menyebabkan bahaya yang sebesarnya terhadap orang lain. Berikut contoh kasus untuk gangguan tingkah laku. Yang terakhir yaitu autistik. Autism Spectrum Disorder adalah istilah klinis yang biasa dikenal dengan gangguan autis atau autisme. Gangguan autisme dideskripsikan sebagai gangguan atau ketidakmampuan yang berpengaruh pada komunikasi, interaksi sosial,
imajinasi, dan perilaku repetitif atau berulang. Sindrom ini diidentifikasikan oleh Leo Kremer pada tahun 1943 ketika ia sedang menjalankan pekerjaan klinisnya. Ia mengamati bahwa beberapa anak menunjukkan perilaku yang berbeda dari anak retardasi mental dan skizofrenia. Kriteria diagnostik autisme. 6 atau lebih dari kriteria pada A, B, dan C di bawah ini dengan minimal 2 kriteria dari A dan masing-masing 1 dari B dan C. Pada A yaitu gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang terwujud dalam minimal 2 dari kriteria berikut, seperti gangguan yang tampak jelas dilakukan dari penggunaan perilaku nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Kelemahan dalam mengembangkan hubungan dengan anak-anak sebayanya, yang sesuai dengan tahap perkembangan. Kurang melakukan hal-hal atau aktivitas bersama orang lain secara spontan. Kurangnya timbal balik sosial atau emosional. Yang B yaitu gangguan kualitatif dalam komunikasi yang terwujud minimal 1 dari kriteria berikut, yaitu keterlambatan atau kurangnya perkembangan bahasa dan tidak disertai upaya untuk menggantinya dengan gerakan nonverbal. Pada individu yang cukup mampu berbicara, gangguannya tampak jelas dalam kemampuannya untuk mengawali atau mempertahankan percakapan dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang diulang-ulang atau idiosinkratik, kurangnya variasi dalam bermain yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu pola perilaku dan minat yang diulang-ulang atau stereotip. Terwujud dalam minimal 1 dari kriteria berikut ini. Preokupasi yang tidak normal pada objek atau aktivitas tertentu, keterikatan yang kaku pada ritual tertentu, preokupasi yang tidak normal pada bagian tertentu dari suatu objek. Faktor penyebab dan penanganan autistik. Yang pertama yaitu faktor penyebab autistik dibagi menjadi 3. Ada teori biologis, teori psikososial, dan teori imunologi. Teori biologis yaitu dari hasil penelitian cara genetik terhadap keluarga dan anak kembar menunjukkan adanya faktor generik yang berperan dalam autisme. Adanya implikasi pranatal, perinatal, dan neonatal yang meningkat juga ditemukan pada anak dengan autisme. Komplikasi yang paling sering dilaporkan adalah pada anak adanya pendarahan setelah trimester pertama dan ada kotoran janin pada cairan amnion, yang merupakan tanda bahaya dari janin. Yang kedua yaitu ada teori psikososial. Kenner berpendapat bahwa penyebab autisme pada anak yaitu saat anak lahir dari perilaku sosial yang tidak seimbang, seperti orang tua yang emosional, kaku, dan obsesif, dan mengasuh anak dengan atmosfer emosional yang dingin. Yang terakhir itu ada teori imunologi. Dalam teori ini telah ditemukan respon dari sistem imun pada beberapa anak autistik yang memberikan dugaan adanya kemungkinan dasar imunologis pada beberapa kasus autisme. Ditemukannya antibodi beberapa ibu terhadap antigen leukosit anak mereka yang autisme, memperkuat dugaan ini, karena ternyata antigen leukosit juga ditemukan pada sel-sel otak. Dengan demikian, antibodi ibu dapat secara langsung merusak jaringan saraf otak janin yang menjadi penyebab timbulnya autisme. Berikutnya ada penanganan gangguan autistik dibagi menjadi 4, yaitu ada terapi behavioral, terapi bicara, terapi biomedik, dan terapi makanan. Terapi behavioral sendiri yaitu penanganan menggunakan modeling dan pengondisian operan, di mana para terapis perilaku mengajari anak-anak dengan gangguan autisme untuk berbicara, mengubah cara bicara mereka dengan ekolalia atau biasa disebut kondisi yang menyebabkan penderitanya mengulang kata dan suara yang diucapkan orang lain. Mendorong anak-anak untuk bermain dan berinteraksi dengan anak lainnya, dan membantu mereka menjadi lebih responsif pada orang dewasa. Fokus pada terapi ini yaitu pemberian reinforcement positif setiap kali, dengan cara setiap kali anak merespon dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Berikutnya ada terapi bicara, terapi yang membantu anak untuk melancarkan syaraf-syaraf mulut sehingga anak mampu berbicara lebih baik. Bantuan yang dapat diberikan dalam terapi ini antara lain untuk organ bicara yang sifatnya fungsional, untuk artikulasi atau pengucapan. Terapi biomedik. Penanganan biomedis dengan memperbaiki kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak, misalnya keracunan logam berat, alergen, dan lainnya. Terapi ini bertujuan untuk mencari semua gangguan yang ada dalam tubuh dan memperbaikinya dari dalam. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorik,
meliputi pemeriksaan darah, urin, rambut, dan feses. Yang terakhir yaitu terapi makanan. Beberapa anak dengan gangguan autisme umumnya memiliki alergi terhadap beberapa makanan. Perhatian orang tua sangat penting untuk mengamati gejala yang timbul akibat makanan tertentu. Terapi diet makanan ini disesuaikan dengan gejala trauma yang terjadi pada anak-anak. Berikut contoh kasus untuk autistik. Berikut referensi yang kita ambil dalam pembuatan materi ini. Sekian pemaparan materi mengenai perilaku abnormal anak dan remaja 1 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.